mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mengikuti ibadah ini, mari kita sejenak menangkan hati pikiran kita. Kita mau sungguh-sungguh datang di hadirat Tuhan. Kita mau sisihkan sejenak setiap hal yang menjadi persoalan dalam hidup kita. Kita mau saat teduh. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di tengah dunia yang semakin hari semakin bising, di tengah kekalutan, di tengah setiap hal yang terjadi saat ini, banyak hal yang tidak kita ketahui terjadi dalam kehidupan kita. Banyak ketakutan, kengerian, kekalutan, kegentaran, semuanya itu Tuhan izinkan untuk kita boleh rasakan. Mari saat ini Bapak Ibu, di dalam setiap ketidakmengertian kita akan hari esok, mari kita mau terus percaya bahwa Tuhan yang pegang hidup kita. Mari kita serahkan segala hal yang menjadi pergumulan kita untuk Dia kontrol. Mari kita sama-sama pujikan lagu Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Hatiku
kami tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada hidup kami esok hari. Tapi kami mau terus bersyukur Tuhan bahwa hari ini kami masih boleh bisa hidup. Itu semua karena bukti penyertaan-Mu. Itu semua karena anugerah dan kasih karunia-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Sekalipun kami harus berjalan dalam lembah kekelaman, izinkan kami Tuhan untuk terus boleh merasakan pertolongan-Mu, penyertaan-Mu yang sangat-sangat nyata dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami menjalani sehari demi sehari, selangkah demi selangkah, kami boleh terus memandang hanya kepada Tuhan. Tuhan yang terus ada bersama dengan kami. Tuhan yang terus ada menyertai setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya firman yang akan kami dengar boleh sungguh-sungguh menguatkan kami, untuk kami boleh semakin hari semakin mencintai Tuhan. Dalam nama-Mu ya Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama pujikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku, karena hanya firman Tuhanlah yang menjadi pelita dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan lagu ini bersama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Dipersilakan untuk hambanya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Jemaat GKI Bungur yang dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam persekutuan firman dan doa. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, berikan kami selalu hati yang mengingat Engkau di dalam setiap peristiwa dalam hidup kami. Khususnya dalam kami berdoa dan membaca merenungkan firman-Mu, kiranya menjadi alat untuk kami boleh mengingat Engkau, bahwa kami tidak sendirian, bahwa ada Engkau yang selalu menyertai dan menemani kami dalam kehidupan ini. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati kami supaya kami bisa memahami dengan baik. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Nah, saudara kasih Tuhan, tema yang saya bawakan pada sore hari ini adalah merengkuhmu di dalam ketidaktahuanku. Merengkuhmu di dalam ketidaktahuanku. Mari saya mengajak kita membaca kitab kita di dalam Mazmur pasal 139. Saya akan bacakan buat saudara semua. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Dan jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menurun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudaraku kasih Tuhan, saya mendahului khotbah saya dengan sebuah novel yang berjudul The Alchemist atau Sang Alkemis. Ini novel ditulis oleh seorang penulis bernama Paulo Coelho. Nah, saudaraku, novel ini menceritakan kisah seorang anak muda bernama Santiago. Nah, dia diharapkan oleh orang tuanya untuk menjadi seorang imam. Dia sekolah di sebuah seminari, tetapi rupanya hatinya merasa dia ingin mengetahui sesuatu yang lain daripada masuk dalam sebuah seminari. Dia ingin menjelajahi dunia. Dia ingin lebih mengetahui dunia. Nah, saudaraku, lalu dia berbicara pada orang tuanya dan dia ingin mengatakan, saya mau mengelilingi dunia. Lalu orang tuanya berkata, tapi kita nggak punya uang. Lalu bagaimana cara kita, orang nggak punya uang bisa menjelajahi dunia? Lalu ayah mengatakan menjadi seorang gembala. Lalu anak itu mengatakan, baiklah aku mau menjadi seorang gembala. Lalu dia dibelikan oleh ayahnya beberapa ekor domba, cukup banyak, lalu dia menjelajahi dunia. Nah, saudaraku, pada suatu hari dia bermimpi, dalam mimpinya itu dia mendapat penglihatan, ada piramida-piramida, dan ada anak kecil yang mengatakan, datanglah ke piramida itu, karena di dalamnya ada harta karun yang berharga. Mimpi itu terjadi 2 kali, lalu dia terbangun. Nah, disitulah dia mulai ada keinginan besar untuk mendapatkan harta karun melalui pencarian dia akan piramida. Nah, novelnya berkisah begitu panjang, bagaimana akhirnya dia melakukan perjalanan, berbagai macam bahaya, akhirnya dia bisa mendapatkan apa yang dia harapkan, walaupun tentu saja tidak seperti sama yang dia harapkan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ketika itu dia berjumpa dengan sang alkemis dan dia berkata, hanya ada satu cara untuk kau belajar, kata sang alkemis, yaitu pengalaman. Segala sesuatu yang ingin kamu ketahui, haruslah kamu pelajari melalui perjalananmu, perjalanan dia.
Nah, saudaraku, novel Sang Alkemis ini membuka imajinasi kita bahwa manusia itu memiliki kapasitas untuk mewujudkan mimpinya, perjalanan hidupnya, betapapun banyak halangan yang harus dia hadapi, dan tidak peduli latar belakang apapun yang dia miliki. Nah, syaratnya adalah ketika seseorang boleh keluar dari zona nyamannya dan menjelajahi tempat-tempat baru, memiliki kebiasaan-kebiasaan baru, pilihan-pilihan yang tidak itu-itu saja, maka dia akan memasuki sebuah pengalaman perjalanan hidup yang baru. Dan saat itulah dia semakin dekat dengan impian hidupnya. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika kita bicara tentang pengalaman hidup, memasuki daerah-daerah yang baru, tempat-tempat yang baru, itulah yang kita berhadapan dengan namanya unknown. Hal yang paling dihindari oleh manusia adalah tidak tahu. Tidak tahu atau tidak jelas. Ya. Umur kita sampai kapan? Kita nggak tahu. Apakah kita akan sehat terus? Tidak tahu. Apakah anak-anak kita kelak akan menikah dan dapat jodoh yang baik? Tidak tahu. Apakah anak kita nanti bisa mendapatkan rumah, tempat tinggal yang layak, lalu bisa hidup dengan baik? Tidak tahu. Nah, manusia berupaya dengan berbagai macam cara supaya tidak tahunya itu makin lama makin sedikit. Sehingga segala sesuatunya itu kalau bisa serba terprediksi, serba terkontrol. Anak kita mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, hidup kita juga sejahtera, aman, dan seterusnya. Nah, saudaraku, itulah manusia. Kita termasuk saudara dan saya. Kita ingin mengontrol segala sesuatunya supaya kita bisa tahu, yakin bahwa segala sesuatunya itu akan baik adanya. Nah, tetapi saudara kasih Tuhan, ketika kita bicara tentang perjalanan spiritual, pertumbuhan rohani, maka itu kerap kali membawa kita kepada daerah-daerah yang tidak nyaman. Daerah-daerah yang tidak safe, tidak aman, yang mungkin berbahaya. Nah, banyak orang Kristen ingin bertumbuh dewasa, saudara. Saya yakin saudara jemaat GKI Bungur ingin juga bertumbuh dewasa. Saya juga ingin bertumbuh semakin dewasa. Tetapi seringkali kita itu nggak siap atau nggak mau memasuki daerah yang tidak aman, daerah yang tidak nyaman. Yang kadang-kadang salah satunya adalah kita memasuki area-area kita berdialog dengan orang-orang yang berbeda iman atau berbeda teologi. Itu adalah sebuah bahaya. Ya, sebuah bahaya yang harus dihadapi oleh seseorang sebelum akhirnya dia memasuki level iman yang lebih tinggi. Nah, tetapi setelah kasih Tuhan, sayangnya kita semua cenderung untuk menghindari dan kita lebih senang untuk main aman. Nah, tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, pandemi COVID-19 yang lebih lama daripada yang kita perkirakan, ini memaksa kita, membawa kita kepada daerah yang tidak nyaman, saudara. Pandemi ini membawa kita pada uncomfort, ya. Tidak nyaman, unsafe, tidak aman, lalu unpredictable, tidak bisa diprediksi. Nah, saudara kasih Tuhan, beberapa waktu belakangan ini kita dihadapkan pada situasi yang tidak aman dan tidak nyaman. Kita diperhadapkan dengan penyakit, kematian, dan situasi-situasi yang tidak terprediksi. Dan itulah saudara yang disodorkan oleh pandemi ini kepada kita, yang menghantar kita pada situasi-situasi yang tidak nyaman, yang membuat hati kita hancur, membuat hati kita terus mengalami kesedihan. Nah, saudara kasih Tuhan, di sini kita mengingat Abraham. Saudara juga tahu, dan pasti saudara tahu bagaimana Abraham ini disuruh Tuhan untuk meninggalkan daerah nyamannya, keluarganya, disuruh merantau ke tempat yang akan ditunjukkan padanya. Dia sudah aman dengan keluarganya, dengan keluarga besarnya, tetapi Tuhan menyuruh dia untuk melakukan perjalanan yang jauh. Nah, saudaraku, disinilah kemudian dia harus mengalami banyak perjalanan hidup yang bermacam-macam, saudaraku yang Tuhan. Tetapi melalui segala macam peristiwa, dia mengalami rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas. Dia mengalami keraguan-raguan, meragukan
sesamanya, meragukan Tuhan, dan dia terancam nyawanya, dan dia mengalami rasa tidak memiliki anak, dan seterusnya. Itu semua, saudaraku, membentuk iman dia, membentuk kerohanian dia. Physical journey menjadi spiritual journey. Perjalanan fisik dia meninggalkan kampung halamannya, menjadi sebuah perjalanan spiritual dia untuk mendapatkan iman yang seperti yang kita ketahui selama ini. Nah, saudara kasih Tuhan, Mazmur 139 ini adalah deklarasi atau penyataan dari sang pemazmur bahwa Allah adalah Allah yang maha tahu. Allah adalah Allah yang mengenal. Di bagian ayat 2 sampai 6 itu dikatakan you probed me. Ya, you probed me itu kayak seorang dokter itu yang memakai alat-alatnya dan memeriksa pasien, memeriksa misalnya ususnya, memeriksa dinding perutnya, memeriksa paru-parunya, dioperasi dan seterusnya. Jadi pemazmur ini melihat Allah itu sampai tahu kedalaman hatinya. Lalu juga dia mengatakan dia Allah kita itu tahu kecenderungan hati kita, ya. Lalu dia juga tahu dan mengenal, menyelidiki segala keseharian kita. Dan Allah ini juga adalah Allah yang begitu familiar dengan cara kita berpikir, dengan cara hidup kita. Nah, saudaraku, saya pikir orang yang paling tahu hidup kita, saudara, yang paling tahu hidup saudara tentu bukan pendeta saudara, bukan pejuang tok saudara. Tetapi yang paling tahu adalah keluarga kita. Ya, mungkin orang tua, atau sahabat yang satu rumah, atau pasangan yang satu rumah. Mereka lah yang tahu. Dan di sini pemazmur mengatakan Allah itu sangat tahu pikiran-pikiran kita, hati kita, cara kita, kecenderungan kita, dan rutinitas kita. Allah itu maha tahu. Lalu selain itu juga Allah maha tahu ini juga membuat pemazmur mengatakan dia tidak bisa menjauh dari Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Jika aku ke sana, engkau di sana. Aku ke sana, engkau juga di sana. Ya, engkau selalu ada bersama dengan aku. Ya, ketika dia mau melarikan diri dari Tuhan, dia mau menjauh dari roh Tuhan ternyata ada di sana. Nah, ini saudara kasih Tuhan, ini adalah sebuah ungkapan kerapuhan dari pemazmur. Dia ingin menjauh dari Tuhan. Ya, kita tidak tahu apa alasan dia ingin menjauh dari Tuhan. Apakah dia karena dia merasa tidak nyaman ada Tuhan? Dia merasa ada sesuatu yang membuat dia ingin lepas dulu dari Tuhan untuk melakukan apa yang dia mau, tetapi mungkin yang Tuhan tidak mau. Nah, seorang Rabi bernama Rashi mengatakan seseorang yang menjauh dari Tuhan itu adalah seperti seonggok tanah liat yang tidak punya kehidupan. Begitu kita lepas dari Tuhan, kita itu seperti seonggok tanah liat yang tidak berkehidupan. Nah, saudaraku, bahkan di dalam kejauhan si pemazmur dan di dalam kegelapan, itu pun tidak menghalangi Tuhan untuk bersama dengan dia. Dan juga untuk tidak mungkin menjauhkan Tuhan juga dari kita. Nah, saudara kasih Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita juga ingin menjauh dari Tuhan. Ingin, Tuhan sudah, aku punya kehidupanku sendiri. Aku tidak mau engkau mencampuri urusan hidupku. Mungkin kadang-kadang kita ada kalanya punya sikap seperti itu. Nah, lalu bagian berikutnya adalah Allah yang maha tahu, Tuhan mengetahui hari-hari pemazmur. Sejak dari janin hingga kekekalan. Lalu pujian sang pemazmur juga mengatakan karena dia begitu tahu bahwa Allah sangat menguasai hidupnya. Dari janin, ya, mengetahui hidupnya dari janin, lalu lahir, lalu anak-anak sampai kemudian usia tua. Itu membuat dia hatinya bersyukur. Ya Tuhan, aku bersyukur dan aku merasa takjub dengan keajaiban yang engkau berikan, engkau nyatakan bagi umat manusia. Nah, saudara kasih Tuhan, lalu apa sih kesimpulan? Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari Mazmur 139? Nah, saudaraku, ada dua hal
Yang pertama adalah Allah yang Maha Tahu ini membuat manusia merasa takut. Kita mesti merasa takut karena ada mata yang selalu mengawasi kita. Ada hati yang tahu kecenderungan hati kita. Ada hati yang tahu segala perjalanan hidup kita. Segala yang kita pikirkan. Itu membuat kita merasa khawatir dan takut, saudara. Saudara, kalau di tempat pekerjaan dan tidak ada orang yang mengawasi kita, tidak ada orang yang kepadanya kita harus bertanggung jawab, di situ adalah sebuah situasi yang membuat kita nggak merasa takut, karena segala sesuatunya kekuasaan di tangan kita. Sebagaimana perkataan dari Abraham Lincoln, power tends to corrupt. Ketika kekuasaan itu makin besar, maka makin besar juga kecenderungan untuk rusak atau merusak. Nah, saudaraku, ketika kita tahu bahwa ada Allah yang tahu kecenderungan hati kita, tahu bagaimana kita berpikir dan berucap, di situ membuat kita merasa takut. Tetapi ini yang menjadi penekanan saya sebenarnya adalah Allah yang Maha Tahu juga membuat manusia merasa aman. Merasa aman karena Allah yang Maha Tahu itu juga mengetahui setiap peristiwa yang kita hadapi di dalam hidup kita. Masa-masa yang sulit, masa-masa kehilangan, masa-masa kecemasan, masa khawatir, masa-masa yang membuat kita merasa nggak punya lagi sesuatu yang bisa kita harapkan. Di situ Tuhan ada bersama dengan kita. Allah tahu hati kita. Allah tahu ketika kita kecewa, ketika kita kehilangan, dan ketika kita merasa tidak nyaman. Allah itu tahu, saudara. Nah, saudara bayangkan ketika saudara sebagai orang tua lalu punya anak, dan anak-anak, dan kita tahu segala yang dipikirkan oleh anak kita, ya, segala yang diperbuat oleh anak kita. Orang tua pasti tahu kecenderungan hati anak-anak kita. Anak kita kalau ada ini pasti begini reaksinya. Kalau begini responnya akan begini. Nah, itu juga sama. Anak akan merasa takut ketika dia melakukan sesuatu yang salah. Takut. Karena apa? Ada yang mengawasi. Tetapi juga sekaligus anak itu akan merasa aman. Karena dia tahu ada papanya, ada mamanya yang mengetahui dan menyelami perasaan hatinya. Dan dia merasa nyaman. Nah, saudara kasih Tuhan, pandemi ini mengajarkan kita untuk beralih dari rengkuhan kekuasaan diri pada rengkuhan kekuasaan Allah. Nah, saudaraku, ada masa-masa ya ketika saya mendengar ada orang kehilangan orang tua, kehilangan pasangan, kehilangan anak, dan seterusnya. Di situ hati merasa sedih, saudara. Semakin diingatkan bahwa apa yang saya miliki hari ini tidak tentu saya miliki terus. Ya, walaupun ini adalah sebuah kebenaran yang universal, tetapi perjumpaan kita atau pendengaran kita akan peristiwa-peristiwa kehilangan membuat kita semakin merasa kenyataan itu begitu dekat dengan hidup kita. Lalu kadang-kadang ada malam-malam di mana ketika tidur bersama dengan anak-anak dan keluarga, lalu saya mengelus kaki, tangan, lalu merasakan menyentuh tubuh dari keluarga, anak dan istri. Di situ mulai menghayati bahwa apa yang bisa saya rengkuh, bisa saya sentuh, ini tidaklah kekal. Ini adalah sesuatu yang Tuhan berikan dan anugerahkan. Tetapi itu tidak bisa saya rengkuh untuk selama-lamanya. Dan di sini saudara memaksa, ya, lebih tepatnya sebenarnya memaksa saudara dan saya untuk mengalihkan rengkuhan kita dari rengkuhan merengkuh kekuasaan diri kita pada rengkuhan kekuasaan Allah. Beralih dari rengkuhan kekuasaan diri pada merengkuh kekuasaan Allah.
Merengkuh Allah di dalam ketidaktahuan kita. Kita tidak tahu ya, apa yang kita miliki sampai kapan ada bersama-sama dengan kita. Kesehatan kita sampai kapan ada bersama-sama dengan kita. Tetapi yang kita tahu, Allah itu ada dan selalu bersama-sama dengan kita. Itulah yang pasti. Itulah sesuatu yang sangat pasti yang bisa kita rengkuh di dalam hidup kita. Nah, saudaraku, ketika kita mengalami kesedihan, itu adalah hal yang wajar. Kita mengalami hal yang tidak nyaman. Kita kehilangan. Itu membuat kita merasa sedih. Kita juga tidak tahu masa depan orang-orang di sekitar kita, orang yang kita kasih. Itu membuat kita juga merasa tidak nyaman. Ya, saudara. Tetapi disitulah, saudara, kita belajar dan Tuhan mengajarkan kita, life must go on. Hidup ini harus berlanjut. Hidup ini harus berlangsung terus. Hidup ini harus dilanjutkan. Apapun keadaannya, hidup ini harus dilanjutkan. Tidak bisa kita berkutat kepada rasa kita kecewa, rasa sedih, rasa tidak nyaman, terus rasa mengasihani diri, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, segala macam. Itu mesti kita tinggalkan dan kita berkata life must go on. Karena apa kita melanjutkan hidup? Karena kita merengkuh Tuhan yang menguasai dan mengetahui hidup kita. Dan tidak lagi merengkuh apa yang selama ini kita harapkan bisa kita rengkuh selamanya. Ya, kita tidak lagi menjadikan diri sebagai Allah. Tetapi biarkan Allah menjadi Allah. Let me be human. Let God be God. Biarlah saya menjadi manusia. Dan Tuhan kiranya menjadi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, ini masa ujian yang berat bagi hidup kita, yang tidak mudah untuk kita hadapi. Tapi mari saudara, kita masih punya Tuhan. Segala situasi hidup kita yang tidak nyaman, saudara, ingatlah, mari kita mengingat kita masih punya Tuhan yang mengetahui semua yang terjadi dalam hidup kita, semua perasaan kita, semua pikiran kita. Dan itu membuat kita merasa aman. Ya Tuhan, hidupku adalah milik-Mu. Hidup orang-orang sekitarku adalah milik-Mu. Engkau tahu semuanya. Dan di dalam ketidaktahuanku atas peristiwa yang terjadi dan yang akan terjadi, biarkan aku memeluk-Mu Tuhan. Engkau milikku abadi, dan kepadamu-lah aku menaruh iman dan harapanku. Nah, saudaraku, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang begitu hebat dan luar biasa, yang tahu segala sesuatunya, tahu tentang diri kami, dan tahu juga tentang pandemi yang kami hadapi hari ini. Biarkan iman kami melalui dan melewati hal yang membuat kami harus merasa tidak nyaman. Biarkanlah kami berjalan di dalam rasa tidak nyaman dan bahaya, dan tidak tahu tentang apa yang akan terjadi. Tetapi di dalam semua ketidaktahuan dan ketidakpastian itu Tuhan, rengkuhlah kami Tuhan, hiburkan kami, dan kiranya dorong kami juga untuk merengkuh-Mu. Karena selama ini Tuhan, kami terlalu merengkuh hal-hal yang kami anggap pasti. Kami terlalu mengandalkan kekuasaan kami. Kami terlalu percaya diri dengan hidup kami. Kami terlalu meyakini dengan semua perencanaan kami. Tetapi hari ini kami belajar bahwa Engkaulah yang mempunyai hidup kami. Dan Engkaulah yang patut kami rengkuh. Karena Engkau adalah Allah dan kami adalah manusia. Berkati jemaat-Mu Tuhan di dalam masa pergumulan mereka dan kami semua, supaya Engkau selalu menguatkan kami, memberikan kami sukacita di dalam setiap situasi hidup kami. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah firman dan doa malam hari ini, mari sejenak saat ini kita mau datang di hadirat Tuhan.
Kita mau sujud menyembah Dia. Kita mau tenangkan hati pikiran kita. Kita mau berdoa sama Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh meminta belas kasihan Tuhan. Mari saat ini Bapak Ibu kita berdoa untuk pokok doa yang pertama. Kita bersyukur untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Sekalipun keadaan itu tidak baik, marilah kita terus bersyukur. Karena apa Bapak Ibu? Tuhan terus pelihara kehidupan kita. Tuhan terus cukupkan kehidupan kita. Sekalipun semua itu tidak baik, mari saat ini kita satu dalam hati. Kita mau buka suara kita mau bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan tetap baik. Sekalipun kondisi kita saat ini tidak baik. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Untuk setiap momen, untuk setiap hari, untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami, yang harus kami jalani, berat, melelahkan, capek, ingin menyerah saja. Tapi Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Bersyukur kalau kami masih memiliki Tuhan yang sangat mempedulikan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus boleh mengingat kebaikan Tuhan, mengingat bukti kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami menghadapi suatu penderitaan, kami boleh terus mengingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sedetik pun. Tuhan, saat ini kami sungguh-sungguh bersyukur kami memiliki Allah yang hidup, kami memiliki Allah yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh terus percaya sama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Bapak Ibu, pokok doa yang kedua, mari kita sama-sama berdoa, memohon belas kasih Tuhan untuk moral bangsa ini. Bapak Ibu, di tengah kondisi yang sangat-sangat tidak pasti saat ini, banyak dosa yang terjadi. Mari kita sama-sama tundukkan hati pikiran kita. Kita mohon belas kasih Tuhan. Di tengah pandemi yang tidak ada ujungnya ini, manusia terus melakukan dosa, terus mendukakan hati Tuhan, terus mendukakan hati sesama. Mari saat ini kita mohon belas kasih Tuhan untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran manusia-manusia, termasuk diri kita. Mari kita berdoa di dalam hening, kita memohon belas kasih Tuhan untuk mengampuni setiap moral yang dilakukan oleh kita dan bangsa ini. Bapak Ibu, pokok doa yang terakhir, mari kita sama-sama buka suara kita. Kita memohon belas kasih Tuhan untuk pandemi yang saat ini sedang terjadi. Kita memohon belas kasih Tuhan untuk setiap pasien-pasien yang semakin hari semakin banyak. Biar Tuhan sendiri yang akan berbelas kasih menyembuhkan mereka. Dan kita juga mau berdoa untuk setiap orang-orang yang ditinggalkan. Mari kita bantu mereka dalam doa. Kuatkan mereka di dalam doa-doa kita. Mari kita sama-sama buka suara untuk pokok doa yang terakhir ini. Tuhan Yesus yang baik, tengah pandemi yang masih belum ada ujungnya, di tengah ketakutan, di tengah kegentaran, di tengah kekhawatiran kami saat ini, kami mau menyerahkan semuanya sama Tuhan.
proses pertumbuhan kerohanian kami. Semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin hari semakin mengenal diri, dan itu membuat kami tahu diri. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Tuhan Yesus yang sangat baik. Sungguh-sungguh kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang hidup. Kami memiliki Engkau sebagai Bapa kami. Terima kasih Tuhan untuk pokok doa yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan. Biarlah pokok doa ini boleh Tuhan dengar dan Tuhan jawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, saat ini kami memohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami ketika kami sedang tidak baik-baik saja. Kiranya Tuhan sendiri akan terus topang, Tuhan sendiri akan terus tenangkan, Tuhan sendiri yang akan terus berikan kasih-Mu yang melimpah itu untuk menyadarkan kami bahwa kami memiliki Allah yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak kami menyerahkan doa ini. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk mengikuti Zoom PA setelah kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati.